Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. Good morning. Miss. How are you today? I'm fine. Fine. Oke, Alhamdulillah ya kalau semuanya baik dan bisa hadir di kelas saya hari ini. Oke, before we start our lesson today, let's pray together. Yuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya ingin check your attendance ya. Jadi hari ini siapa saja yang berangkat, saya akan melihat. Sebentar. Ilham Primanda, are you there? Present, Miss. Okay, sip. And then Evita Nurmala. Present, Miss. Oke, terima kasih Evita. Tia Kurniati. Tia masih sinyal buruk kok. Oke, kemungkinan dia sinyal buruk ya. Oh, menjawab di chat box. Ya, Tia kamu hadir. Terima kasih. And then the last one is Yuni Kartika. Are you there? Hadir, Miss. Oke, suara kamu jauh banget. Sinyalnya buruk kah? Kurang lebih seperti itu, Miss. Oke, it's okay Yuni, tidak apa-apa ya. Oke, coba slide saya dibaca. Hari ini kita akan belajar tentang ini ya. This is my world. Jadi ini adalah duniaku. Oke, jadi sebentar everyone. Oke, nah di materi sebelumnya kita akan membahas tentang waktu. Nah hari ini kita membahas tentang things around us atau benda-benda di sekitaran kita. Apa saja itu? Oke, kita lihat ya yang pertama. Sudah terlihat gambarnya? Gambarnya sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Oke. Apa yang kalian lihat? Gambar kelas, Miss. Gambar kelas. Coba Evita bisa menyebutkan apa yang ada di kelas itu? Satu benda saja. Chair. Chair. What is chair in bahasa? Kursi, Miss. Kursi. Sip. Oke, next. Coba Ilham menyebutkan satu benda yang kamu lihat di situ. Kecuali yang sudah disebutkan Evita ya. Ilham, are you there? Table. Oke, table. Table berarti apa? Meja. And then the next one is Yuni. Yuni, coba sebutkan apa saja yang ada di kelas ini. Cupboard, Miss. Cupboard, ya. What is cupboard in bahasa? Lemari, Miss. Lemari. Itu lebih ke rak buku ya, bukan lemari. Itu rak buku ya Yuni, nggak apa-apa. Tapi you're great. Jadi, Thank you, Miss. kalau misalnya kita masuk di kelas kita, pelajaran offline, itu pasti kelasnya ada meja, ada chair yang disebutkan sama Evita tadi. And then ada table, ada cupboard juga. Jangan lupa, di kelas pasti ada blackboard, ada papan tulis. Kemudian berhubung di sini udah modern ya,
kita udah menggunakan laptop untuk pembelajaran. Jadi ada LCD. Nah, bisa dilihat di kursor saya. Nah, ini LCD ya. This is LCD. Terus ada globe, ada juga jam. Jangan lupa kalau ada screen layar ya, layar untuk menampilkan screen kita lewat proyektor. Nah, ini adalah yang kalian sebutkan tadi itu benda-benda yang ada di kelas. Next ya. What is it? Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Park, Miss. Taman. Taman, benar. Apa saja yang ada di taman? Smith, rumput. Oke, rumput ya. Pasti di taman ada rumput. Sebentar, sepertinya ya ada chat, ada people. Ya, pasti ada orang di taman, ada orang yang mengunjungi juga. Kemudian ada lampu, ada pohon ya. Mungkin ada orang yang sedang bersepeda, berjalan, membaca koran, dan lain sebagainya. Next. Bentar. Okay, what happened with my PowerPoint? Nah, oke. Maaf ya untuk ketidaknyamanannya. Oke, things around us at living room. What is living room in bahasa? Living room apa living room? Ruang keluarga, Miss. Oke, ruang keluarga. Apa saja yang ada di living room? Coba sebutkan. Sofa. Dan Karpet, Miss. karpet, benar. Coffee table. Coffee table, ya. And then coach, kata Tia. Apalagi? Ada figura atau frame. Painting, Oke, Miss. Lukisan. Oke, painting, lukisan, benar. Kita next slide ya. Terima kasih sudah menjawab Yuni, Ilham, Tia, terima kasih. Next, sorry. Oke, public place. Nah, setelah kita mengenal benda-benda di sekitaran kita, kita mengenal juga public place. Apa itu public place? Tempat Apa itu public umum. place? Sorry, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Miss. Oke, thank you. Nah, kalau begitu coba jawab, apa itu public place? Tempat umum, Miss. Tempat umum, sip, pintar. Nah, sekarang kita mengartikan sama-sama ya. Oke, wait. Nah, what is airport? Airport apa? Bandara, Miss. Bandara. Next, nomor 2, bank. Ya, coba jawab. Bank, Miss. Bank, pintar. Sorry. Then next. Pantai, Miss. Pantai. Pantai atau samudra? Beach itu pantai apa samudra? Pantai, sip. Pantai.
Kalau samudra ocean, Miss. Si pinter Yuni kalau misalnya samudra itu ocean. Nah, selanjutnya bookstore. Toko buku. Toko buku. Oke, thank you. Oke, bus stop. Apa? Pemberhentian? Halte, Miss. Pemberhentian bus atau halte bus ya. Terima kasih Yuni. Ini kenapa cuma Yuni yang jawab ya? Ilham sama Tia dan Evita kemana ini? Yuk. Selanjutnya coba Ilham yang jawab apa? Ilham, are you with me? Yes. Oke, coba Miss. jawab. Church itu gereja. Gereja. Selanjutnya. Drugstore. Drugstore itu apotek. Ah? Apotek, Miss. Apotek ya. Oke. Di sini ternyata ada 2 slide, yaitu untuk public place yang belum diartikan. Sorry. Nah, itu ada 2 slide ternyata. And this is your task. Jadi, ini tugas kalian untuk mengisi blank atau menerjemah public place ke dalam bahasa Indonesia. Oke? Semua siap? Siap? Everyone? Sorry. Jelas, Miss. Hello everyone. Can you hear my voice? Yes, Miss. Maaf ya, ternyata sinyal saya buruk. Oke, untuk Ya, Miss, public. tidak apa-apa. Oke, terima kasih Ilham. Untuk public place yang belum diartikan, mohon diartikan ya. Ini untuk task 1 di bab ini. Oke, kita ke next slide. Artikel. Coba, saya pengen Yuni baca yang bagian artikel ini yuk. Yuni, can you do it for me? Yes, Miss. Oke, terima kasih. Artikel. Artikel sering digunakan untuk menunjukkan suatu benda berbentuk tunggal. Namun demikian, ada jenis artikel yang bisa digunakan untuk menunjukkan noun atau kata benda berbentuk tunggal dan jamak. Definite article. Definite article digunakan untuk menunjukkan sebuah noun yang sudah spesifik. Jenis artikel ini ditunjukkan dengan kata the. Definite article bersumber dari British Council bisa digunakan untuk tunggal, jamak, dan benda yang tidak terhitung. Contoh, the water, the ocean, and so on. Indefinite article. Berbeda dengan definite, indefinite article digunakan untuk noun yang belum spesifik atau general. Ada 2 kata yang digunakan dalam indefinite article, a dan an. Contoh, an apple, a watermelon, and so on. Oke, terima kasih Yuni sudah membantu saya membacakan ini. Ada yang tahu apa itu artikel? Artikel itu suatu kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Jadi artikel itu ada 2 ya teman-teman. Ada definite article yang sudah jelas, yang sudah spesifik.
Dan ada indefinite article yang belum jelas bendanya atau bersifat general. Nah, kalau misalnya definite itu pakainya the. Ingat-ingat, kalau jelas bendanya itu pakainya the. Kemudian kalau bendanya nggak jelas atau general atau ada banyak, nah itu pakainya indefinite, pakai atau pakai an. Paham semua? Paham, Miss. Semisal belum paham, kita nonton video dulu ya. Kita tonton dulu. Aduh, sorry. Penggunaan artikel an, dan the saat berbicara dalam bahasa Inggris. Pernahkah kamu merasa bingung kapan harus memakai kata a dog atau the dog? Di sini, Justin Translation Channel akan menjelaskan kapan kita harus menggunakan kata an, dan the di dalam kalimat sehari-hari. Kata an, dan the adalah jenis kata artikel yang berbagi menjadi dua kategori, yaitu definite and indefinite. Kata the termasuk definite, yang berarti sudah pasti. Sedangkan kata dan an termasuk indefinite, yang berarti tidak pasti atau secara general. Kita menggunakan kata the saat kita ingin menyatakan suatu hal yang pasti. Kata dan an digunakan saat kita ingin menyatakan suatu hal yang sifatnya umum atau general. Contohnya, saat hari sedang siang, kita melihat ada satu matahari dan banyak awan. Jadi kita akan mengatakan, the sun is shining bright today. I saw a cloud shaped like a tree. Penggunaan an, dan the dalam bahasa Inggris dapat digunakan untuk benda yang sama. Hanya situasinya saja yang dapat membedakan kapan menggunakan kata artikel tersebut. Kita menggunakan the sun karena kita menyatakan suatu benda yang pasti kita tahu dan maksud seperti matahari. Kita menggunakan kata atau an karena kita menyatakan sesuatu benda yang umum seperti awan. Contoh penggunaan an, dan the. Yang pertama, the. Jakarta is the capital city of Indonesia. Monument Nasional is Indonesia's national monument. I found the classes you are looking for. Have you looked at the brief I gave you? Switch the computer off when you're done. Atau an. I saw a star tonight. I had an omelette for breakfast. She ordered a drink inside the restaurant. Do you have a pen? We want to buy a notebook. Itulah tadi penggunaan artikel an, dan the. Tetap ikuti. Oke, jadi itu tadi ya video penjelasan penggunaan dan juga an, dan yang terakhir the, atau penggunaan artikel untuk dalam teks ya, penggunaan artikel dalam teks dalam membuat satu kalimat. Oke, next. Nah, di sini ada penggunaan there is and then there are. Ilham, can you read it for me? Yes, Miss. Oke, go ahead. Penggunaan there is dan there are. There is dan there are berfungsi untuk menyatakan eksistensi atau kehadiran seseorang atau sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, kedua frasa ini bisa diartikan sebagai ada atau terdapat. Contoh yang pertama, there is a person in that room, atau artinya ada orang di ruangan itu. Yang kedua adalah there are 6
children who are playing in the park. Atau artinya terdapat 6 orang anak yang sedang bermain di taman. Oke, terima kasih Ilham sudah membantu saya. Jadi di sini kita juga belajar tentang menggunakan there is dan there are. Kalau misalnya sebenarnya there is sama there are itu artinya sama ya teman-teman. Artinya tuh sama-sama ada, artinya terdapat. Ya, ini tuh untuk menyatakan keberadaan satu benda. Misalnya kalian pengen ngomong gini, ada cicak di dinding. There is, what is cicak in English? Cicak in English what is? Apa ya cicak in English? Lizard? No, lizard is kadal. Okay, there is. Actually, cicak also a lizard, Miss. But people gonna say it house lizard. Karena Okay, cicak habitatnya di rumah biasanya. okay. Thank you Yuni for helping me. Terima kasih ya Yes, sudah Miss. membantu. My pleasure. Okay, there is a lizard in the wall. Nah, jadi ada satu cicak ada seekor cicak di dinding rumah ya. Nah, next ya. Nah, there is. Ini adalah perbedaannya, there is. Coba Evita, can you read it for me? Atau sinyalnya sedang buruk ya ini? Nah, dari tadi saya dapat WA kalau sinyalnya Evita sedang buruk. Atau Yuni saja, bagaimana? Bisa membantu saya? Yes, Miss. Boleh? Oke, makasih. There is digunakan untuk menjelaskan singular noun atau kata benda tunggal. Contoh, there is a cat under the desk. Ada seekor kucing di bawah meja. There is menjelaskan a cat atau seekor kucing yang merupakan kata benda tunggal. Contoh lainnya ialah there is only one empty table left at the restaurant. Hanya ada satu meja kosong tersisa di restoran itu. There is bisa digunakan baik untuk countable noun atau kata benda bisa dihitung maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, there is milk on the kitchen counter. Terdapat susu di atas meja dapur. There is a bird on the tree. Ada seekor burung di atas pohon. Oke, thank you. Yuni, what is the meaning of the text? Itu, can you explain it for me? Kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia when you explain there is this. Saya yang jelaskan, Miss. Ya, coba dijelaskan dulu. Nanti saya bantu kalau kesulitan. Jadi there is itu digunakan untuk menjelaskan kata benda tunggal yang digunakan untuk menunjukkan seperti ada sesuatu atau ada benda tersebut seperti there is a kitchen in the house. Terdapat dapur di rumah itu. Jadi seperti menunjukkan bahwa rumah tersebut memiliki dapur. Dan contoh lainnya seperti yang tertulis di VVT, there is a cat under the desk. Ada seekor kucing di bawah meja. Jadi there is itu seperti untuk menunjukkan adanya suatu benda atau suatu makhluk hidup. Dan bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Jadi sifatnya fleksibel. Seperti Oke, terima kasih ya Yuni. Jadi there is itu digunakan benar seperti penjelasannya Yuni tadi untuk singular noun atau kata benda tunggal ya.
Kemudian there is a cat under desk itu artinya kan ada seekor kucing di bawah meja. Nah, kata there is ini menjelaskan bahwa ada seekor kucing atau ada benda lain di bawah meja. Jadi itu ada preposisinya ya, ada adverbnya. Kemudian next ya, kita ke slide selanjutnya ya. There are. Nah, saya yang akan menjelaskan there are itu dipakai untuk menjelaskan plural countable noun atau kata benda jamak tapi masih bisa dihitung. Kata bendanya ada banyak, cuman bisa dihitung, masih bisa dihitung. Nah, contohnya di sini there are 2 strawberries on the ice cream. Ada 2 stroberi di atas es krim. Nah, 2 stroberi ini itu kan jumlahnya banyak ya. Lebih dari 1 itu berarti jumlahnya banyak ya, termasuknya jamak. Nah, itu there are menjelaskan bahwasanya ada 2 stroberi di atas es krim. Kenapa di sini hanya untuk plural countable noun? Karena jika kata benda yang tidak dapat dihitung itu masuknya ke dalam there is ya, dia tetap menggunakan there is. Nah, contoh lainnya, there are 3 cars parked in front of our shop. Jadi ada 3 mobil yang terparkir di depan toko kita, seperti itu. Nah, diingat-ingat ya, kalau dari tadi seperti yang Yuni jelaskan itu flexible. Jadi bisa untuk countable noun, uncountable noun itu tetap bisa. Tapi kalau there are itu hanya untuk plural countable noun. Jadi kata benda yang jamak tapi masih bisa dihitung. Oke, mau sebanyak apapun tapi kalau masih bisa dihitung itu pakainya there are. Paham everyone? Paham, ya? Miss. Oke, thank you Ilham. Let's watch this video. Okay, video again. Hai, welcome back to Garden Education Official. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi atau pelajaran baru mengenai there is dan juga there are. Apa sih perbedaan there is dan juga there are? Kapan kita menggunakan there is dan kapan kita menggunakan there are dalam kalimat bahasa Inggris? Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. There is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Bedanya adalah kalau there is digunakan untuk benda tunggal atau singular noun yang jumlahnya hanya 1, sedangkan there are digunakan untuk benda jamak atau plural noun yang jumlahnya lebih dari 1 atau banyak. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Noun atau kata benda itu bisa berupa apa aja yo? Ya, noun bisa berupa orang, benda, hewan, tempat, atau sesuatu yang abstrak lainnya. Kita masuk ke contoh. Kalian bisa perhatikan sebelum kata benda book dan apple ada artikel a dan juga an. A digunakan untuk noun atau kata benda tunggal yang diawali dengan konsonan sound atau bunyi konsonan. Sedangkan n digunakan untuk noun atau kata benda tunggal yang diawali dengan vowel sound atau bunyi vokal. Ingat, yang diawali dengan bunyi konsonan atau vokal ya, karena ada beberapa kata yang berawalan huruf vokal tetapi diucapkan seperti huruf konsonan. Contoh, university. Di sini, kata university berawalan huruf O. Tapi ketika diucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya menjadi university.
pengucapan huruf awalnya adalah Y, bukan U, yang mana huruf Y merupakan consonant sound. Jadi, menggunakan artikel E, bukan N. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada kata yang berawalan huruf konsonan tapi diucapkan seperti huruf vokal, maka menggunakan artikel N. Contoh, our. Di sini kata our berawalan huruf H. Tapi ketika diucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya menjadi our. Pengucapan huruf awalnya adalah O, bukan H. Yang mana huruf O merupakan vowel sound. Ya, jadi menggunakan artikel N. Seperti itu ya, paham? Oke, good. Kita lanjut ke contoh kalimat menggunakan there are. Perhatikan kata benda yang ditandai dengan akhiran S di akhir kata book dan apple. Akhiran S di akhir kata menunjukkan bendanya berjumlah lebih dari satu atau banyak. Umumnya, kata benda yang berjumlah banyak ditandai dengan akhiran S atau ES di akhir kata. Namun, perlu diingat bahwa ada kata benda yang tidak beraturan. Jadi, tidak semua benda berjumlah jamak atau lebih dari satu ditandai dengan S atau ES di akhir kata. Contoh, bentuk jamak dari child adalah children, bukan charge. Next time, kita akan pelajari lebih detail tentang penggunaan S atau ES. Sampai sini, paham ya perbedaan there is dan juga there are? Nah, kalau ada satu atau sebuah buku, kita menggunakan apa? There is atau there are? Ya, there is. Kenapa there is? Karena jumlah bendanya atau bukunya hanya ada satu. Masih ingat kan kalau there is digunakan untuk singular noun atau satu buah benda saja? Nah, bagaimana kalau bukunya ada 3? Kita menggunakan there is atau there are? Ya, betul, there are. Karena there are digunakan untuk plural noun atau bendanya lebih dari satu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Number 1. Titik-titik, 10 pictures on the wall. Oke. Nah, di sini untuk pada saat tugasnya atau kuisnya, saya tidak akan membagikan yang dalam video ini. Saya punya kuis tersendiri untuk kalian. Oke, sebelum saya pindah ke slide selanjutnya, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Miss. Terima kasih, Ilham. Next ya. Nah, di slide selanjutnya yaitu penggunaan have and then has. Oke, saya pengen Ilham yang baca yuk. Penggunaan have dan has. Have dan has dalam simple present tense berkedudukan sebagai verb atau kata kerja yang memiliki arti mempunyai atau memiliki. Tetapi dalam penggunaan di dalam kalimat keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara have dan has yakni have digunakan sebagai subjek I, you, they, and we, sedangkan has digunakan untuk subjek she, he, it. Have untuk kalimat positifnya I have a pen. Untuk kalimat negatifnya they do not have much money. Untuk kalimat tanyanya do you have a pen? Yes, I do, atau no, I don't. Untuk has, kalimat positifnya Tom has 4 dogs in his house. Untuk kalimat negatif, Talita does not have a new bicycle. Untuk kalimat tanyanya, does Tom have 4 dogs in his house? Jawabannya, yes, he does, atau no, he does not. Oke, terima kasih Ilham. Baik. Nah, jadi dalam penggunaan have atau has ini dalam simple present dia tidak sebagai
what is it? Linking verb ya kalau kita bilang. Nah, tapi dia sebagai verb, sebagai kata kerja yang punya arti mempunyai atau memiliki. Nah, perbedaannya kalau have itu digunakan untuk subjek Ayu Dewi. Diingat-ingat ya, have itu punyanya Ayu Dewi. Kalau has punyanya Hisi It. Paham? Semoga paham ya. Diingat-ingat, pokoknya cara gampang mengingatnya itu have punyanya Ayu Dewi, has punyanya Hisi It. Dah, gitu doang. Nah, yang pertama contohnya itu have. Kalimat di sini ada kalimat positif, kalimat negatif, and then the last one is atau kalimat tanya. Nah, kalimat positif yaitu I have a pen. Aku mempunyai sebuah pulpen. Atau dan kalimat negatifnya adalah they don't have much money. Mereka tidak punya banyak uang. Then the last one is kalimat interrogative or interrogative sentence. They don't have a pen. Do you have a pen? Apakah kamu punya pulpen? Seperti itu. Yang has juga sama, kalimat negatif, kalimat positif, and then the last one is interrogative sentence. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, everyone? Paham ya? Kalau paham, saya ganti slide. Oke, quiz number 1. Please make 5 sentences based on the article that explain it above. Jadi tadi kan sudah membahas tentang artikel. Jadi artikel itu ada 3 ya, a, an, dan the. Nah, coba sekarang saya pengen Yuni buat satu kalimat menggunakan artikel an. An apple, Miss. Yes, but it's a word, not a sentence. Please make a sentence. Okay. There is an apple at the kitchen counter. Okay, thank you, Yuni. There is an apple in the kitchen counter. Oke, quiz number 1 sudah di screenshot ya. Nah, ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Drive, melalui Google Classroom ya. Saya akan buka tempat untuk kalian. Next ya, ke quiz number 2. Nah, saya pengen Ilham membuat paragraf that consists there is and there are. Ilham, can you make a paragraph? Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalau sudah dikirim di chat box nggak apa-apa. Oke, Miss. Kita tunggu Ilham sebentar ya. Sudah saya kirim, Miss. Di chat box. Oke, sorry. Terima kasih Ilham. Nah, di sini Ilham sudah mengirimkan
paragraf yang ada kata there is and there are, and then ada juga artikelnya ya. Terima kasih Ilham. Nah, untuk paragraf yang selanjutnya, tolong Yuni, Evita, Tia, dan Cynthia bisa mengirimkan melalui Google Classroom. Tapi untuk Ilham tidak perlu karena paragrafnya Ilham akan dibahas di sini. Ilham di sini tertuliskan, I have a stray cat as my pet. Nah, jadi Ilham menggunakan kata artikel e. Nah, dari sini bisa dilihat ya di chat box teman-teman. Okay, so far it's good. Oke, setelah saya baca, ternyata di paragrafnya Ilham itu hanya ada artikel ya. Maaf Ilham, tapi bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Punyanya Ilham tetap tidak mengumpulkan, tidak apa-apa karena sudah dibahas ya paragrafnya. Nah, jadi punyanya Ilham ini hanya kurang there is and there are. But it's okay. Kita ke next slide ya. Sorry. Okay. Nah, quiz number 3 adalah multiple choice. Okay, number 1, please. Anyone? Yuk, siapa yang mau mengerjakan? Saya boleh, Miss. Boleh, silahkan Yuni. Number 1 ya, Miss. Ya. I am very thirsty. I need blank 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 of water. Jawabannya C. A bottle of water. Oke, thank you Yuni. And then next, Ilham mungkin atau Evita? Saya. Oke. Silakan Ilham. She has a plate of fried rice for breakfast. A plate of fried rice for breakfast. Okay, thank you Ilham. That's true. And then the last one, siapa yang mau membaca? Oke, Yuni atau Ilham ini yang membaca? Saya aja, Miss. Yang terakhir kan? Ya, yang terakhir. Okay, there are 5 students in the classroom. Blank blank blank. Dania, Vida, Rani, Jihan, and Firya. Jawabannya D. They are. Oke, thank you Yuni. Kita next ya. Oke, sudah habis. Terima kasih. Oke, dari pelajaran kali ini apa yang kalian pelajari? Bisa ada yang mau menyimpulkan? Oke, di pelajaran hari ini kita mempelajari tentang things around us. Things around us itu benda-benda di sekitar kita. Kemudian mempelajari juga penggunaan artikel, penggunaan there is and there are, and the last one is penggunaan has and have. Oke, Oke, untuk tugasnya saya akan bukakan ruang di Google Classroom. So I hope you submit your tasks on time. Jadi saya berharap kalian semua mengumpulkan tugasnya on time ya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk partisipasinya, baik Ilham, Yuni, Evita, Tia, dan juga Cynthia. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima